sini. Hari ini kita mau mojok bareng lagi nih. Dimana lagi ya kan kalau bukan di pojok ASN, tempat kita berbagi informasi seputar ASN. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian semua tahu nggak sih mulai tanggal 1 Juli sampai akhir Oktober 2021 nanti, semua ASN termasuk pejabat pimpinan tinggi non-ASN diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Bagaimana caranya dan data apa saja yang harus diperbaharui? Yuk kita pahami sama-sama. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya biar kamu bisa tahu kalau kita upload video baru. Nah, kalian sudah lihat kan ya video Pak Bima tadi? Di situ kita bisa lihat kalau istilah yang digunakan untuk tahun ini adalah pemutakhiran data mandiri atau yang disingkat PDM, bukan IPUPNS lagi. PDM ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan loh. Jadi, untuk memenuhi target terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat SPBE yang merupakan amanat peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 dan target 1 data ASN yang merupakan amanat peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019, pemerintah melalui BKN akan melakukan pemutakhiran data mandiri bagi ASN dan PPT non-ASN tahun ini. Jadi, dengan adanya PDM ini, seluruh ASN dan pejabat pimpinan tinggi non-ASN diminta untuk melakukan yang namanya pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri. PDM ini dapat dilakukan melalui akses daring ke dalam aplikasi MySAPK dan website Sistem Informasi ASN atau yang disingkat SIASN yang telah ditetapkan BKN sebagai autentifikasi data ASN dan PPT non-ASN. Kegiatan ini sendiri direncanakan akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi nantinya. Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN secara elektronik tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni yang pertama adalah untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya satu data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Adapun prosedur pelaksanaan pemutakhiran ini sudah diterbitkan oleh BKN melalui keputusan Kepala BKN nomor 87 tahun 2021 tentang pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN secara elektronik tahun 2021 yang tertanggal 10 Mei 2021. Dan sekedar info, kick-off meetingnya sudah dimulai sejak 24 Mei 2021 kemarin loh. Dan insya Allah untuk bagaimana prosedur pengisiannya akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa cek channel ini terus ya. Nah, adapun skema pemutakhiran data mandiri ini akan diawali dengan penunjukan user admin dan verifikator instansi untuk aplikasi Sistem Informasi ASN atau yang disingkat SIASN. Penunjukan user admin dan verifikator ini ditetapkan oleh BKN atas usul pejabat yang bertanggung jawab di seluruh instansi pusat dan daerah. Setelah penunjukan user admin dan verifikator selesai, selanjutnya, pada awal Juli, ASN dan PPT non-ASN melakukan pembaharuan mandiri terhadap data-data yang mencakup data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat atau kursus, riwayat SKP, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja atau PMK, riwayat pindah instansi, riwayat cuti di luar tanggungan negara atau CLTN, riwayat CPNS atau PNS, dan yang terakhir, riwayat organisasi. Jadi, melalui PDM ini, seluruh ASN dan PPT non-ASN diminta untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan data-data tersebut. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan PPT non-ASN dapat melakukan pemutakhiran data mandiri dengan menambah, mengubah, menghapus data, dan melengkapi dengan unggah dokumen pendukung masing-masing data yang dimutakhirkan lalu disimpan melalui aplikasi MySAPK.
Setiap usul pemutakhiran data mandiri tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator instansi dan atau BKN sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021. Setelah melakukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT non-ASN dapat memantau keseluruhan tahapan proses melalui riwayat pengajuan usul pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MySAPK. Proses verifikasi dan persetujuan data tersebut dilakukan sampai dengan akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi nantinya. Oh ya, dan perlu diketahui bahwa apabila ada ASN dan PPT non-ASN yang tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan tersebut, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Kemudian, jika pejabat pembina kepegawaian instansi tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka PPK tersebut akan mendapat teguran tertulis dari BKN. Jadi, teman-teman ASN, jangan menyepelekan pemutakhiran data mandiri ini ya. Kalau nggak update data, ntar kita nggak bisa naik pangkat, mutasi, atau pensiun loh. Ujung-ujungnya ntar malah repot sendiri kan? Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.